Damai sejahtera yang menyerang apa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita sekaligus menjadi renungan pada ibadah kita, ibadah ucapan syukur 25 tahun perjalanan GKP Kiamat Tubung. Ada yang terambil dari Mazmur 28 ayat 7 sampai 10. Angkatlah kepalamu, hai pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah itu raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, masuk raja kemuliaan. Siapakah dia raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah raja kemuliaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini adalah Mazmur dari Daud, pengucapan syukur karena tabut perjanjian akan dibawa dan memasuki bait suci dari Allah yang diberikan oleh Raja Salomo. Daud adalah besar dalam segala galanya. Kalau dipertanyakan siapakah raja yang paling besar dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, adalah Daud. Sekali lagi, Daud besar dalam segala galanya. Dia adalah seorang gembala yang mewakili pekerja keras yang ada di tanah Israel. Dia adalah penyanyi dan penyanyi yang mengertikan kehadiran Jubal dan Miriam. Dan kita tahu Mazmur 150 jumlahnya, tapi ada 80 adalah ciptaan daripada Daud. Dan dia adalah seorang imam yang menguatkan hatinya yang penuh redam, dan sekaligus dia adalah nabi yang menguatkan kedatangan Tuhan, termasuk Mazmur 28. Pada waktu itu kita tahu dalam sejarah perjalanan bangsa Israel ada beberapa peristiwa yang menyangkut tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Tuhan yang menyertai bangsa Israel. Awal-awalnya kita tahu mereka sudah menerima hukum Taurat perjanjian di Bukit Sinai, tapi tidak begitu lama bahwa bangsa Israel sudah beralih menyembah dewa hindu. Lalu Tuhan berkata, bawalah bangsamu, dan aku tidak ikut lagi beserta dengan mereka. Lalu Musa seolah-olah menyatakan kepada Tuhan, kalaupun memang seperti itu perjalanan daripada bangsa Israel dan bangsa ini mati di padang gurun, apakah Allah lain akan mengatakan bahwa kamu mengatakan Allah adalah Allah yang buruk? Apakah tidak lebih baik umatmu ini mati di tanah Mesir? Lalu perkataan seperti itu ada dialog negosiasi, karena Tuhan berkata, saya tidak lagi ikut serta membawa bangsa ini memasuki tanah perjanjian. Lalu Musa mengatakan seperti yang tadi. Lalu hasilnya, kalau Tuhan tidak ikut lagi, tapi apakah tanda bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain? Lalu Tuhan membuat satu tabut perjanjian, dan itulah tanda bahwa kedatangan Tuhan selalu ada dalam perjalanan bangsa Israel. Karena bangsa ini kadang-kadang sebentar-sebentar setia, tapi sebentar-sebentar berbalik dari hadapan Tuhan. Sekalipun perjanjian yang dibangun di antara umat Israel dengan Tuhan bukan keuntungan Tuhan, tapi keuntungan bangsa Israel semata-mata. Pendudukan tanah Kanaan dalam sejarah memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, ada peperangan-peperangan pada kala itu.
saat-saat tertentu tabut perjanjian bawa dan ditawan oleh bangsa Palestina. Lalu nanian ini kembalinya tabut perjanjian memasuki bait suci kembali lagi, lalu bernyanyilah bangsa Israel pengucapan syukur, tanda kesetiaan Tuhan kepada umat Israel. Dan biasanya nanian ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, supaya kita jangan dengar tentang nanian identik dengan orang Kristen, dan nanian adalah unsur peribadatan yang tidak pernah bisa kita abaikan. Dan satu-satunya unsur peribadatan yang tidak bisa kita tinggalkan adalah nyanyian. Dan ada orang mengatakan, lain ini orang Kristen meninggal pun bernyanyi. Ada ucapan-ucapan syukur ibadah juga bernyanyi. Di mana-mana juga bernyanyi. Tapi waktu saya melayani dulu di Siantar Kota, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kami ketemu dengan pendeta Jompi tentang nanian. Lalu dia bilang begini sama saya, Pak John, katanya, ada dua suku di Indonesia ini yang paling terkenal tentang nyanyian atau bernyanyi. Satu suku Ambon dan satu suku Batak Toba. Karena di mana-mana pasti bernyanyi. Bahkan katanya kita yang bisa mempersatukan suku Batak Toba adalah nyanyian. Kalau sudah dinyanyikan pucu-pucu, nama Rinambao, nama Ramambao, nama Hasumbangan ditutup, pasti sama-sama berdisko dan berdansa, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lalu dia bilang sama saya, tapi yang paling hebat bernyanyi walaupun dua suku, tapi juara pertama adalah suku Ambon. Kenapa? Saya bilang, jadi dibuatnya satu contoh seperti ini Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sol do, tapi ada 0, 2. Kalau suku Ambon menyanyikan itu sol do selesai, karena ada 0, 2. Tapi kalau suku Batak Toba menyanyikan itu sol do o, jadi nolnya itu pun dinyanyikan. Itulah bedanya suku Ambon dengan suku Batak Toba. Selalu ditambah, yang maksudnya yang selalu harus dikerjakan tidak dikerjakan, tapi yang tidak mau dikerjakan justru itu yang dikerjakan. Juga tentang nanian. Lalu kita lihat nanian ini Bapak Ibu dan saudara-saudara. Walaupun nanian ini unsur pemujaan, tapi kalau kita orang Kristen lupa secara kritis untuk bernyanyi, mana yang harus kita nyanyikan. Saya kurang tahu, tapi mungkin di antara pendeta-pendeta GKB sudah banyak nyanyian yang harus dikritisi. Salah satu contoh waktu pemberkatan pernikahan Aldohot Nasari Bekol. Lalu kalau ada pemberkatan semua bernyanyi Aldohot Nasari Bekol. Padahal Nasari Bekol guru Nababal. Lalu Pak Siagipar juga Nasari ini adalah guru Tagalog. Lalu kalau ada pemberkatan pernikahan semua Aldohot Nasari Bekol. Enak kali lah kita kan. Jadi setiap perempuan di situ atau setiap laki-laki itu dengan Saripeta, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak semua yang harus dinyanyikan. Kita bersyukur tadi waktu kami ada prosesi memasuki gedung gereja kita, ada di situ semacam prosesi. Biasanya kalau pesta-pesta selalu dinyanyikan Yesus Tuhanku di Roma awon, saya bangun di Roma awon. Tapi selalu saya bilang kepada warga rumah jemaat dan panitia, ayat 2-nya nggak usah dinyanyikan, karena untuk menyambut prosesi yang datang besok sekjen baru pendeta resort dan panitia. Kalau korwi tidak pernah diundang, kalau sudah ada pesta. Kalaupun saya berkhutbah di sini, ada mengulangi sejarah waktu pendeta Sitorus melayani di sini. Jadi kamilah untuk sementara waktu melayani. Jadi gereja ini masih dimulai pembangunan. Saya kurang tahu mungkin ya tampaknya kita pada waktu peristiwa-peristiwa itu sampai saya pendeta resort di Medan Kota. Kalau sekarang kita oleh Tuhan, kita lanjutkan tadi tentang nanian. Dan kalau dinyanyikan Yesus Tuhanku di Roma on, saya nangis di Roma out.
Sekjen. Kalau Korwin tidak pernah diundang kemana-mana. Kita sekarang berteologi terlalu muluk-muluk. Saya singgung dulu waktu minggu yang lewat Panglinggotan Yangka Namake Namoti. Lalu dipertanyakan kepada kita, masih ada yang meninggal orang Kristen sekarang? Ada yang lebih Namoti di sana? Ada yang lebih? Tidak pula mikir hal dengan jangan ada kenarnya. Ada yang lebih? Kamu akan sebut ada yang lebih Namoti kalau Kristen lain? Jangan ada Namoti kalau Kristen. Tangian tak penunga perjoli di alam Tuhatta ulang ulang. Kalau meninggal. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya kurang tahu dari mana teologi kita sekarang. Lalu kalau sudah meninggal pendeta Silitongan, lalu adalah papan Tuhan, selamat jalan ke rumah Bapak. Sudah meninggal kita paksa lagi untuk jalan-jalan ke surga. Lalu ada lagi telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Lalu ada lagi telah kembali ke pangkuan Bapa di surga. Capek kali Tuhan memangku-mangku itu Bapak. Terlalu capek. Saya sudah bilang sama istri saya dan anak-anak saya, nanti kalau saya meninggal, jangan dibuat di situ papan bunga. Selamat jalan ke rumah Bapa di surga. Buat di situ telah meninggal dunia dengan keadaan terpaksa. Itu pendeta Silitongan. Karena juga kadang-kadang kita bisa meninggal dalam keadaan terpaksa. Kalau tidak dalam keadaan terpaksa, buat di situ nanti telah meninggal dunia dengan tergesa-gesa. Baru kalau tidak tergesa-gesa, telah meninggal dunia dengan senyum-senyum. Atau telah meninggal dunia dengan marah-marah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pengakuan Imam Rasuli akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Lalu semua yang meninggal selamat jalan ke rumah Bapa di surga. 1 Tesalonika 4 ayat 15. Kita yang masih hidup yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kali tidak mendahului orang yang meninggal. Saudara-saudara, lalu dikuburlah pendeta itu, pendeta John Silitongan. Hadirkan kita Silitongan setiap tahun perbulan mula pengen tanah. Alai Tuhan debata menampal pau Yesus Kristus na paluh ko doktor di perbadia. Di mana ngaramoti orang di bakem pai maro hari dikubur. Ada tanah berpisah. Nyanyian di situ ada. Saudara-saudara, tapi kalau ada pesta, turut mengundang pendeta John Silitongan. Tanda salib. Akhirnya ribut pesta ini. Karena apa? Karena hantunya datang. Kenapa seperti itu? Karena orang Kristen dekat juga dengan hantu. Dan dihotu makom bingung. Bingung dong besok kita ada. Mana nomor kacamata, mana nomor lores, mana nomor kebaya, mana nomor kabisor Bapak Ibu. Tapi kita selalu mengatakan dan makom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu ada dua-dua kita sekarang yang salah. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kalau saya bilang sama Pak Sianipar, selamat pagi Pak Sianipar, apa artinya itu? Mudah-mudahan Pak Sianipar selamatlah pagi ini. Kalau saya bilang sama Inang Stokul, selamat siang Inang Stokul, apa artinya? Mudah-mudahan Inang Stokul selamatlah pagi ini. Lalu kita ngomong kepada Tuhan, selamat pagi Tuhan. Apa artinya? Mudah-mudahan Tuhan selamatlah pagi ini. Lalu hari-hari kita pun tidak sama lagi dengan hari-hari Tuhan. Satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Bahagian Indonesia Timur pun dengan Barat sudah berbeda 1 jam. Lalu adalah pertanyaan dijawab Bapak Ibu dan saudara-saudara. Biasanya pertanyaan dijawab Markus tahi mahamu, ise mahamu naik mahamu.
akhirnya amat taima matanya. Karena sudah didengar seperti ini doa-doa Bapak Ibu dan saudara-saudara, akhirnya dia juga berdoa. Lima Tuhan, hope sehat bagi berbeda. Ayo mau sehat bagi berbeda. Kami mendengar sehingga katanya. Karena apa? Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Hari kita bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma 1 minggu lagi. Sudah tambah Itonan, tambah hari Janja, dan tambah hari Tano Sudidio, Bapak Ibu dan saudara. Kalau kita dengar doa-doa seperti itu, kita gereja Kristen Protestan kembalilah kepada Alkitab. Lalu kita berdoa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tuhan, tutup bungkuslah kami dengan darah. Akhirnya kita semua berdarah-darah dan menjadi bagi tanggal kau Bapak Ibu. Darah itu hanya sekali untuk selamanya. Jangan lagi berdarah-darah Tuhan. Kita buat Bapak Ibu dan saudara. Berteologi yang mestinya teologi yang sehat. Kembali kepada nyanyian tadi. Apa nyanyian itu Bapak Ibu dan saudara? Kita ini kan terlalu gampang kalau ada situasi-situasi kita bernyanyi. Lalu kalau ada masa-masa duka cita, datanglah situasi sektor. Situasi sektor apa? Lalu ngomong. Karena terlalu banyak penderitaan dalam satu keluarga, anaknya meninggal beberapa orang, suaminya juga meninggal, tapi yang terakhir anaknya satu juga meninggal. Datanglah pada hari Kamis. Tapi karena biasanya situasi kadang dekat dengan konteks dan tujuan. Lalu nama anaknya ini, anaknya si Ayo, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Anak ibu dan si Taurong, anaknya si Ayo. Sama dengan orang Karo. Mohon maaf Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ada orang Karo. Saya sudah hampir linu sesak dulu. Ada dokter tetap bangun. Dia namanya tetap, tapi marganya bangun. Padahal jam 8 sudah tutup Bapak Ibu dan saudara. Namanya tetap bangun. Supaya kita juga jangan terlalu bangga berbahasa roh gereja. Biasanya akhir tahun sandal lama katanya. Karena dia berharap tahun baru ada sandal baru. Lalu dia bilang itu bahasa Roh Kudus. Gak bahasa Roh Kudus itu bahasa Roh Kuda itu Bapak Ibu. Kenapa saya mengatakan itu? Ada 70 suku bangsa yang bertemu dalam satu peristiwa, satu tempat. Mereka berbahasa mereka masing-masing, tapi mereka saling mengerti. Yang paling banyak bahasa Roh Kudus di mana? Di mana? Termasuk di kami Bapak Ibu dan saudara. Buat wahaya asal wahau unang dade hanya orang bisa mengerti. Itulah bahasa Roh Kudus. Jangan dibilang sandal lama katanya itu bahasa Roh Kudus. Bahasa bisa mengacaukan dan bahasa bisa mempersatukan. Saya teringat dulu waktu saya dari Pangaribuan sekolah di Medan ini. Kalau di Medan dulu kan sudah ada bahasa-bahasa apa? Bahasa-bahasa Cina, siap makan, cicing lari, cepet 100, entah apa lagi, entah gobek dan lain sebagainya. Kami biasanya sekolah dari Pangaribuan bawa beras, tapi itu hanya di jalan raya, tidak bisa masuk gang atau masuk lorong. Dan biasanya di Utara atau Humpang saya Selangi itu keluar mobil pada waktu itu. Kami bawa beras, terus datang beca. Lalu tukang beca kami tawar pada waktu itu, bang berapa? Cepet. Terus terang jujur saya nggak tawar cepet. Lalu saya tawar Bapak Ibu dan saudara-saudara, nggak bisa cemol. Datang tukang becanya, berapa rupanya cemol? Lalu saya tanya, berapa rupanya cepet? Lalu tukang beca bilang cepet 100. Lalu saya bilang semoi 75 Bapak Ibu. Gak ada arti semoi Bapak Ibu. Bahasa bisa mengucapkan, bahasa bisa mempersatukan. Rasul Paulus ngomong, bernubuat silakan, berbahasa roh silakan, tapi bernubuat bisa berhenti, berbahasa roh bisa berhenti, tapi melakukan kasih tidak boleh berhenti. Supaya kita jangan terlalu bangga bahasa-bahasa Rasul. Banyak pendeta-pendeta sekarang berbahasa Rasul, tapi dia sendiri pun tidak tahu artinya bahasa itu Bapak. Kalau ada sesuatu perintah-perintah tertentu bukan bahasa Roh Kudus,
Sudah selesai tepuk tangan, nggak usah lagi haleluya haleluya katanya. Bukan bahasa Roh Kudus yang menjadi bahasa pengantar mereka. Kembali kepada Nabi yang tadi, namanya Siael. Datanglah Sintua ini pos warohaminang. Aku anak monsel renungan disuruh di badan kijang. Rakdo opunga doh bapakna katanya. Datanglah pendeta beserta majelis. Itulah urutan-urutan melakukan kata-kata penghibur. Alai perjulu gajo marente mah surgui sabdot tadi dan adobe ayo natai pergaus Tuhan natuari rosi tua madokon anggo sielo nungani baru jam roh sepat kita marente lau sadong sedena surgui sabdot tadi dan adobe ayo. Kalau janda-janda bernyanyi itu agak berbeda dengan budak-budak bernyanyi. Kalau janda-janda bernyanyi, adong doa nadi surgui. Kalau budak-budak, Yesus aku unang apa soku, au di pangujunan di naso mardonan. Makanya budak-budak lebih cepat kawin daripada janda-janda karena Nabi yang tadi Bapak Ibu. Ini kembali kepada konteks ini. Tentang Nanian bisa menyentuh emosi. Khotbah tidak bisa menyentuh emosi. Tapi kita lihat peranan daripada Nanian. Sewaktu penghancuran kota Jeriko, mereka bernyanyi 7 kali keliling memuji Tuhan sambil tabut perjanjian di depan tembok Jeriko yang begitu kokoh hancur seketika. Waktu Paulus dan Silas di penjara, mereka bernyanyi memuji Tuhan. Terjadi gempa, penjara bisa terbuka, rantai bisa lepas karena kekuatan nyanyian Bapak Ibu dan Saudara. Kalau Dr. Andra mengatakan bahwa nyanyian kita yang kita nyanyikan sekarang adalah nyanyian kita setelah sampai di surga, supaya kita jangan dengar tentang bernyanyi. Nyanyian sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara bisa menyentuh emosi. Kembali kepada konteks kita, konteks pengucapan syukur 25 tahun campur tangan Tuhan terhadap gereja GKP Martini. Jangan merasa tersinggung, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah hebatnya kalau gereja-gereja GKP. Puji Tuhan, gereja GKP Martini ini ada nilai spesifik. Kenapa saya bilang dalam masa-masa COVID gereja kita masih mampu mengumpulkan dana. Berarti kita sudah lalui beberapa tahapan melewati masa-masa COVID dan mengenai penambahan aset pembelian tanah. Selain daripada manusia, tanahlah yang paling berharga. Kenapa paling berharga? Karena sampai kedatangan Tuhan kedua kali pun kita ini dititipkan Tuhan ke tanah, kembali kepada tanah. Kalau manusia, ada manusia yang baru, ada yang baru, tapi tanah tidak ada tanah yang baru. Dan biasanya tanah menunjukkan identitas. Kalau tidak ada tanahnya, tidak ada identitasnya. Makanya kita semua orang Batak selalu getol membeli tanah, karena itu menyangkut identitas. Umat Israel tidak ada tanahnya, tapi supaya ada identitasnya, mereka harus keluar dari tanah Mesir memasuki tanah Kanaan. Dan tanah yang dimiliki unsur pemujaan Tuhan adalah di tanah. Karena ada tanah-tanah tertentu yang identik menjadi komunitas, tempat penyembahan dan tempat berdirinya ibadah-ibadah dan bait-bait suci yang diperkenankan oleh Tuhan. Hal ini menjadi catatan bagi kita tentang pembelian aset ini. Saya kurang tahu dari dulu sampai sekarang, kalau orang Batak bernyanyi percaya malo, ala yang berbagi kurang malo. Sedia mau obat kita naik, kalau dinari doni 300 kakak kita kurang berkali ini.
Ale 44 juta dibagi 300 kakak. Mau rumah dong? Saya kurang tahu, biasanya orang Batak pandai itu berkali-kali, tapi untuk membagi sangat sulit. Dan ini juga sampai masalah gereja. Lalu saya lihat gereja kita ini persembahannya 329, baru 200 sekian persembahan pertama dan persembahan kedua. Itulah bedanya kalau gereja GKP dengan HKBP. Kalau HKBP Maduru itu apa? Amang Selayang, Sipasi, Simoro, Sike, Situman, Mujang, 5 Molo, Maduru. Tapi kalau GKP selalu bersembahan, pilihan. Namanya memilih mana yang terbaik, itulah yang diberikan kepada Tuhan. Makanya GKP selalu mengganti, bukan lagi buru-buru, tapi persembahan. Satu ketika soal uang pernah berkelahi, saya kurang tahu pernah Bapak Ibu mendengar itu. Lalu ada uang-uang besar 10.000, 20.000, 50.000 sampai 100.000. Lalu mereka ketemu di Medan Mall. Lalu uang besar ngomong sama uang kecil, anggo daftar pakai lo katanya. Mas daftar pakai, bah, ayo lo perlu dituankan adalah membeli TV, membeli kulkas, membeli mobil. Kan nggak ada uang kecil. Yang paling kecil untuk pembelian itu adalah uang 10.000. Datangnya uang kecil 2.000, 5.000, ngomong, bah, tidak kali aku Tuhan mengirimnya apa kata, puasa. Ayo hamil semenang nggak enteng doa mereka. Alang doa apa doa? Ada orang, kan kau tahu, jujur bermimpi. Yang tahu kerajaan Tuhan, yang tahu pertobatan Tuhan, yang selalu didoakan adalah uang besar ini tak ngerti apa maksudnya uang kecil. Pasal itu kosong. Rujuk itu dari uang yang selalu dipersembahkan bukan uang 10.000, bukan uang 50.000, bukan uang 100.000. Lasromu se epeng nambal dol. Di mana mau pikir bertemu gimana? Maromah orang itu berani buka, berani layar. Dia nunggu uang 2.000, uang 5.000 daripada 10.000. Nanti kita lihat apa yang dari mana kan lebih banyak uang kecil dan uang besar. Tapi itulah persoalan uang besar dan uang kecil, dan itu terbawa-bawa ke gereja. Saudara-saudara yang kita sudah Tuhan, ini menyangkut tema daripada khotbah kita. Dan biasanya kalau kegiatan terlalu lama berubah, ada orang susah kita tidak dari kamu. Jadi apalagi kamu dari kamu. Biasanya ada tanda seperti itu sampai kepada cara untuk gereja, tapi nanti dari kamu mah katanya. Jadi apalagi untuk kamu dari kamu aku ataupun kau biar. Saudara-saudara kita sudah Tuhan, tema daripada khotbah kita sesuai dengan tema yang ada di Almanak adalah nubuatan tentang kedatangan Tuhan. Dan kita tahu inilah minggu Advent yang pertama. Ini cerita, dan khotbah ini saya tutup dengan satu cerita mananggapian ini diambil duli-duli Advent. Duli-duli Advent ini pekerjaannya adalah pekerjaan yang kurang baik, yang tidak menyenangkan, dan selalu mengganggu komunitas dalam dunia sekitar, karena dia adalah mencuri. Dalam setiap pekerjaan dia selalu mencuri, tapi disebut duli-duli Advent. Dan pada satu ketika dia sudah berencana mau mencuri, dan ada rumah orang kaya di situ, alian guna juru martempara depe anggo dakson nari pakai keramik mosek superkali. Jadi kami sauta rohani berpasialipat tak kumoto jerumi patita sialipat dison bunga pakai keramik porselen superkali. Aku kami di persebulan bunga pakai porselen mosek superkali. Di
baca berita kita. Alana ada kata nama tokong ikon mora dapat kita siap keluarga jemaah. Asal aku jadi tadi bagi kita. Alai bolo luas mak tokong sedang dekat kata tu di barang ini. Nah, apalagi bagi kita dan itu manusia di barang ini. Nah, jadi ada paradigma yang lain yang saya jumpai di PKP persetujuan ini. Harus dicapai rumah pendeta daripada warga jemaah. Jangan ada usul kepada sekolah itu. Mana lebih kaya Tuhan daripada bapakmu? Yang lebih kaya lah bapakku daripada Tuhan. Kenapa lebih kaya bapakmu? Bapakku kan ada mobilnya 5, rumahnya di mana-mana. Rumah kami porselen, mosek suku Itali, granit dan lain sebagainya. Tapi inilah rumah Tuhan. Nggak granit kan? Tangkap beda, tangkap beda. Jadi supaya jangan lebih kaya orang kaya daripada Tuhan. Asabui, ini dulu yang baik. Hal lain menjelang malam, nggak dimasuki mana be jauh di namorai. Hal lain namorau namun berguna saja jalan dipikirnya itu berkabulian. Dan mereka sepakat siapa pemuda yang tetap beribadah mulai yang pertama sampai ke 4, 5 dan naik pola kami. Jalan 5 dan naik udalai. Dia mendengar perkataan itu seperti itu dan dia merenung dan akhirnya kembali dan dia mengatakan dalam hatinya, ngapain saya mencuri? Kolam berminggu keau minggu pernah pertama saat kita paupat baru. Juga aku tahu dulu ini namorau jalan hidup beruna dengan anak-anak jalau pengetana semua bisa saya miliki. Lalu minggu pertama dia di gereja dan khotbah pendeta pada waktu itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, dalam bahasa Batak, Maria ia mau buru Sion malu buru mau ale buru jeru. Lalu ini pemuda ini nama lo bapak kita orang jadi kata. Kami biasanya tersoal ini nama lo aja minta, nama lo apa kita mereka minta. Wah mana dari bau bayi, mana malo. Alai orang malo apa kita mereka minta. Orang turun ya, orang malo bukan kita mereka minta. Alai orang malo dari bau bayi. Jalan segera dari dulu. Waduh dari jalan dia bertemu dengan dunia. Waduhnya, ayi badai. Waduh badai. Sumito. Jadi adalah ya enak dan itulah orang Batak. Khotbah pada waktu itu Maria ia mau Sion baru mau oleh baru Yerusalem. Lalu dia menerjemahkan ke dalam hatinya iman itu. Maria ia mau oleh baru namora baru mau. Ai doktrin naik rona masih dulu lau mana itu. Selesai. Coba dia pulang. Dan minggu berikutnya dia di gereja dan lebih cepat daripada awal. Tapi ini orang kaya juga sudah heran Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena selama ini dia nggak pernah ibadah. Tapi pada hari-hari tertentu minggu dan kedua dia beribadah. Lalu Bapak pada waktu itu pada kijang atau amuna, kamu akan tangan. Dalam satu kijang atau amuna, kamu akan pintu siang. Luar biasa seperti kita. Motor pun dari berdasar waktu. Karena dia menerjemahkan itu ke dalam hatinya, lalu dia mengatakan iman itu Maria iya batu kijang mak ay masuk mandor mobil lawan opot buru ni namorai karena ini menyangkut pintu dan saudara-saudara. Minggu paturuan lain bomba pendeta ini daripada yang lain dan kebetulan tangan pendeta ini kena sama dia. Allah dihaja apa gimana terpulang Allah dipanggil siapa gimana terpulang. Nah sedang menjadi itu apel yang pertama dan kedua. Alih kebetulan minggu apel dan patuluro tangan lipat di tope hona-hona jauh. Saudara-saudara tidak kebetulan. Karena firman ini kan lebih tajam dari pedang yang bermata dua. Nama nirang ring-ring doang. Lalu kita selalu membungkus-bungkus Tuhan itu baik. Padahal Tuhan itu adalah Tuhan
yang memilah, Tuhan yang memisahkan, Tuhan yang menghadiri, dan Tuhan yang menghukum. Tapi Tuhan sekaligus mengasihi. Saya bodoh kudo dosa dia mama, tu pinompangna. Rodisitu paturmo rodisitu papat. Alaya sido aku jaka nama ribu akan nama roa jauh naso mangalausi. Kita mestinya melihat Tuhan dari dua garis yang berbeda. Ini minggu apa yang ketiga, dia sudah gelisah. Minggu doa mana nak? Minggu apa? Opat tahun minggu apa? Lalu dia terlambat. Alena borok pesa setengah ngalah serhana. Unang benyan roh panakui minggu. So tu jadi gabe elang. Tapi kalau dia terlambat, masih dua kata lebih bagus terlambat daripada sama sekali tidak datang. Padahal keterlambatan adalah dosa yang tidak bisa dimaafkan. 5 mempelai perempuan yang setia dan 5 lagi tidak setia, hanya keterlambatan beberapa menit. Lalu Tuhan berkata, pintu telah tertutup dan aku tidak mengenal kamu. Jadi saya terlambat teman Bapak Ibu dan saudara. Di Bapak Ibu yang dapat alai jadikan kita musuh pada saat ini. Aisyah loto bolong rohani di tadi pun bola anak-anak selesai di behon dan seterusnya dan seterusnya. Ini konsekuensi Bapak Ibu dan saudara. Lalu orang kaya tadi pun datang menjumpai pemuda pen, beliau yang berminggu pertama dan minggu ke-4. Lalu menceritakan peristiwa percakapan mereka dan dikatakan kepada pemuda tadi. Tapi pemuda tadi pun Bapak Ibu dan saudara-saudara juga berkata, "Ai bola nalani pun pulau nada tahu be arta marga jalan tahun kedua mata. Ai segera nak PBB pakai una do burmunau au pedang baru. Melihat tema ai dulu bisa burmunau dapat tahu arta marga tahun kedua. Misi Tuhan dalam Mazmur ini nyanyian adalah mengangkat harta martabat kita sekaligus memanusiakan manusia menjadi manusia supaya kita bisa berdiri tegak dan sekaligus kita bisa melihat rencana Tuhan yang terindah dalam kehidupan kita. Dan kami yakin percaya bahwa gereja kita ini akan semakin jaya dilengkapi Tuhan dan Tuhan akan memberikan rezeki kepada kita. Tuhan memberkati kita dan selamat ulang tahun 25 GKP. Dia bertumbuh. Tuhan memberkati kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan harapan dan pertolongan sumber daripada rahmat dan kemuliaan. Terima kasih kepada kewajiban hidup yang Tuhan berikan. Kami bersyukuri waktu dan saat ini Tuhan, di mana Tuhan masih memperkenankan kami kembali bisa berpisah dalam kasih-Mu melalui ibadah yang sudah berlangsung. Dalam rangka pengucapan syukur, campur tangan Tuhan, perjalanan kita Dia berkumpul sampai di sini Tuhan telah menolong kami. Dan ke depan Tuhan akan selalu menyertai kami, sehingga kehadiran kita semakin ini semakin dekat dengan dan melalui kehadiran kita semakin banyak percaya Tuhan adalah juru selamat kami. Berkati kami semua Tuhan, berkati majelis ini, berkati semua program yang berkati demikian perjalanan hidup kami. Dia bertemu ke depan seluruh dengan jalanannya kami semua kami yang hilang dari kerajaan. Namun sabda dengan cinta kasih, kita akan hilang dari tengah-tengah kita. Namun akan tetap bersih. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdua mengucap syukur kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin.